Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, eh, balik meneh bareng saya di Trio Official Channel, Official TV. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah klik video ini, menyempatkan waktu untuk video ini. Semoga kalian yang sudah klik video ini, yang sudah like dan sudah subscribe, sudah menonton, saya doakan rezekinya lancar dan mendapatkan pahala ya. Karena kalian dengan klik video ini kalian sudah membantu channel saya agar lebih maju. Jadi kalian kalau ingin bantu saya, silahkan klik tombol subscribe, silahkan tinggalkan like atau tinggalkan cek di kolom komentar jika kalian ingin bertanya lagi. Nah, di konten saya hari ini saya ingin membahas tentang kit amplifier 400 watt ya. Kemarin saya sudah upload bahwasanya ampli saya itu sudah saya rombak. Kenapa sudah saya rombak? Karena untuk kit amplifier ukuran seperti ini yang masih bawakan pabrik ya, 400 watt. Di sini 400 watt ada dua tipe ya. Yang pertama seperti ini. Ini produknya dari CKJ. Ini 2x400 watt ya. Sama-sama 2x400 watt. Dan ini juga 2x400 watt. Ini produknya daripada Ranik. Jadi ini Ranik. Yang ini adalah CKJ. Ada juga 400 watt yang mono, itu juga ada. Ini yang 2x400 watt. Jadi yang dimaksud 2x400 watt di sini teman-teman, yaitu dua power dijadikan satu menjadi 2x400 watt. Nah, teman-teman, di sini kenapa saya bilang sudah saya rombak power saya. Kalau untuk ukuran power ampli bawaan pabrik masih dari dealer ya, itu tidak bisa menahan tegangan dari trafo 10 ampere. Pokoknya dia minimal 3 atau 5 ampere maksimal seperti segitu. Kalau untuk 10 ampere kira-kira kalau untuk power ampli segini ya, itu dia tidak akan kuat, bisa jebol. Ini bisa jebol ya, amplinya bisa jebol. Jadi dia di tulisannya biasanya ada tulisannya di sini 24 volt atau 18 sampai 24 sampai 25 volt ya. Jadi kalau kalian ingin rubah ke volt yang lebih besar, itu kalian harus rombak ampli kalian agar bisa menahan daya lebih besar. Misalkan kalian ingin menaikkan ke 42 volt atau 32 volt CT ya. 32 volt DC maksudnya. Nah, jadi di sini teman-teman saya ingin memberikan tips bagaimana caranya ampli saya kemarin bisa disuplai sampai tegangan 32 volt, bahkan bisa ke 45 volt DC dengan trafo 10 ampere ya. Kalau misalkan sampai pakai trafo 5 ampere itu lebih aman, bisa dinaikkan. Nah, kalau 10 ampere juga kuat. Di sini ada beberapa komponen yang akan kita ganti supaya trafo supaya amplifier tersebut kuat untuk disuplai tegangan yang lebih besar. Kalau dia bawaan pabrik maksimal hanya 24 volt. Kalau kalian lebih dari 24 volt atau 25 volt bisa meletup jeduk dum. Nah, oke. Akan saya kecilkan videonya, akan saya fokuskan ke amplifier ini, oke. Teman-teman, sedulur kabeh. Jadi ini dia kit power amplinya ya. Jadi di sini ada beberapa yang harus kita rombak, harus kita rubah agar bagaimana caranya kit driver power amplifier 2x400 watt yang sederhana ini mampu menahan dan mampu disuplai dengan volt besar ya, dengan trafo yang ampernya besar. Jadi yang pertama harus kita rubah adalah dioda ya. Di sini produknya Ranik ini menggunakan dioda Zener. Dia menggunakan dioda bias ya. Dia menggunakan dioda bias seperti ini yang di dekat air kapurnya. Jadi jikalau masih menggunakan dioda yang seperti ini, silahkan kalian ganti dengan dioda yang seperti ini. Nah, saya jelaskan di sini jenis diodanya. Ini adalah jenis dioda bias, dioda Zener ya. Jadi yang ini dioda 1 ampere. Ini adalah dioda germanium dan yang ini adalah dioda Zener. Jadi perbedaan kedua dioda ini, mereka sebenarnya sama-sama penyearah tegangan
dari anoda menuju katoda. Yang mana yang anoda dan yang mana katoda. Jadi di sini kalian bisa lihat. Nah, ini adalah anoda, teman-teman, yang tidak ada garis putihnya, dan yang ada garis putihnya ini adalah katoda. Jadi cara kerja dioda ini, dia mengarahkan tegangan dari anoda menuju katoda dan tidak akan bisa kembali dari katoda menuju anoda. Ini untuk yang germanium. Tapi jikalau untuk yang Zener, dia ini sama saja mengarahkan tegangan dari anoda menuju katoda. Tapi kalau yang Zener ini dia bisa mengembalikan tegangan daripada katoda menuju anoda dengan syarat dan ketentuan. Jadi kalian bisa lihat di tipe-tipe diodanya berapa volt, 5 volt, 2 volt, 7 volt atau 12 volt ya. Jadi di sini kalian bisa lihat berapa volt. Jadi kalau dia tegangan yang datang melebihi daripada ketentuan dioda di situ, misalkan 5,5 volt atau 5,1 volt di situ, jikalau dia melebihi tegangan yang menyuplai yang mengalir dari anoda menuju katoda, dia dapat tegangan tersebut dapat kembali dari katoda menuju anoda. Nah, jikalau dioda yang ini tidak memiliki syarat, dia selalu anoda menuju katoda ya. Nah, setelah kalian ganti diodanya tadi, yang Zener tadi sudah kalian ganti dengan yang 1 ampere yang seperti ini ya. Yang seperti ini. Jadi setelah kalian ganti yang seperti ini, wajib hukumnya kalian ganti TIP-nya ini. Yang di sini kodenya D313 dan TIP 32 ya. Jadi TIP 31 dan TIP 32 ini wajib kalian ganti. Jadi wajib kalian ganti dengan TIP 41 untuk yang 31 dan TIP 42 untuk yang 32. Jadi untuk yang D313 ini persamaannya adalah TIP 41C karena mereka sama-sama tipe C. Dan yang 32 ini persamaannya adalah yang TIP 42. Oke. Jadi kenapa di sini wajib kalian ganti, teman-teman? Karena kalian sudah mengganti dioda Zener yang ada di sini. Nah, sedangkan sistem dioda Zener di sini dia adalah pengontrol tegangan. Tadi sudah saya katakan bahwasanya kalau dioda Zener ini dia makanya bisa dibilangkan dioda bias karena dia dapat membiaskan tegangan. Jadi misalkan di sini tadi 5,1 volt ya, misalkan 5,1 volt, jikalau tegangan masuk melebihi 5,1 volt, maka dia akan mengembalikan tegangan daripada katoda menuju anoda. Seperti itu, teman-teman. Kalau yang ini germanium tadi yang 1 ampere yang bentuknya hitam ini, dia tidak akan kembali dari katoda menuju anoda, dia hanya bisa menyarahkan tegangan dari dari anoda menuju katoda ya. Jikalau ini tadi, jikalau tegangan melebihi kapasitas yang ditentukan, dia akan mengembalikan tegangan dari katoda menuju anoda. Nah, setelah kalian ganti tadi diodanya, silahkan kalian ganti ini ya, TIP-nya ya. Ini wajib kalian ganti. Nah, biasanya kalian menemui produk yang bermerek Hanaya. Merek Hanaya itu seperti ini, teman-teman. Ini merek Hanaya, maaf. Nah, ini merek Hanaya, tuh kelihatannya. Jadi merek Hanaya ini dia bukan tidak bagus, tapi merek Hanaya ini rata-rata itu bawaan pabrik itu tidak dapat disuplai dengan volt yang besar ya, atau dengan ampere yang besar. Jikalau dia disuplai dengan volt yang besar atau ampere yang besar, dia akan bisa meledak ya, teman-teman. Apalagi kalian bisa meledak, bahkan parahnya lagi transistor finalnya ini bisa meledak juga, bisa konslet, bahkan bisa ke speakernya. Nah, kan ujung-ujungnya kalian rugi banyak, teman-teman. Jadi kalau kalian ini ingin menaikkan tegangan, jadi
lebih baik diganti. Kalau kalian nggak ingin menekan tegangan, ingin normal-normal saja dengan trafo 3 ampere dan voltnya hanya 24 volt, ya silahkan tetapkan seperti itu ya teman-teman. Tapi jika kalian ingin berubah tegangan, ya silahkan kalian ganti. Jadi kalian jangan asal-asal pasang, jadi kalian harus mengetahui keinginan daripada kit driver amplifier ini inginnya berapa volt ya. Jadi setelah kalian ganti dioda dan TIP-nya ini, kalian ganti dengan 41 dan 42. Di sini ada berapa buah? 1 2 3 4 5 6 dan 6 buah ini kalian ganti semua. Setelah itu kalian lihat transistor ini, transistor drivernya ya. Ini di PCB-nya itu tulisannya A733. Nah, jikalau kalian di sini menemui transistornya dengan kode yang tidak sama A733, itu kalian silahkan ganti dengan kode A733 ya teman-teman. Nah, ini dia. Setelah kalian ganti A733, yang terakhir ini saya main cepat aja ya teman-teman, biar kalian nggak kelamaan. Yang terakhir kalian bisa ganti elko-nya. Di sini ada elko 2 di sini ya teman-teman. Silahkan kalian ganti. Di sini elko ini memiliki ukuran 330 UF 50 volt dan 47 UF 50 volt. Di sini yang sudah saya gunakan itu saya ganti dengan 47 UF 100 volt dan 220 UF 100 volt ya. Sebentar saya ambilkan elko-nya. Nah, teman-teman, ini dia elko-nya. Yang saya gunakan itu ukurannya 220 UF 100 volt dan ya 47 UF 100 volt. Oh, teman-teman, tadi istri saya datang ngasih makan. Ini dibuatin bakso tadi sama dia. Nah, jadi teman-teman, setelah kalian ganti elko-nya ini, itu saya rasa sudah cukup ya untuk tegangan, bahkan bisa ke 32 volt 5 ampere atau 10 ampere ya, DC, volt DC. Jadi untuk elko ini hukumnya tidak wajib kalian ganti. Jikalau kalian ingin menggunakan kit driver ini dengan jangka waktu yang lama, silahkan kalian ganti agar tidak terjadi suara-suara yang aneh yang bermunculan dari ampli kalian, sehingga meresek atau yang gimana ya. Jadi silahkan kalian ganti. Di sini saya tidak membesarkan megafaradnya, tapi saya membesarkan voltasenya dari 50 volt naik ke 100 volt. Dan di sini yang satunya malah saya kecilkan megafaradnya teman-teman, dari 300 volt turun ke 220 volt ya. Jadi saya ingatkan kembali, saya ulang kembali, yang pertama harus kalian ganti adalah dioda ya. Dioda yang tadinya dioda bias, dioda Zener, silahkan kalian ganti ke dioda 1 ampere yang di dekat R kapur ya. Setelah itu yang kedua, silahkan kalian ganti TIP-nya. TIP yang tadinya 32 dan 31 silahkan kalian ganti ke 41C dan 42C. Yang keempat, yang ketiga itu silahkan kalian ganti transistor drivernya. Jikalau kodenya tidak sama dengan PCB A733, silahkan kalian ganti ke kode yang sama A733. Nah, setelah itu yang terakhir adalah elko. Elko ini hukumnya tidak wajib bagi kalian. Jikalau kalian hanya ingin coba-coba, tidak wajib ya. Bisa kalian ganti, bisa juga tidak. Nah, kalau misalkan kalian ingin bertanya-tanya, Bang, gimana cara merubah karakter power ampli ini, gimana caranya biar bisa low sub, low mid atau yang sebagainya, silahkan kalian komentar di bawah ya. Apa aja yang harus kalian ganti. Saya rasa cukup sampai di situ aja videonya. Mungkin kalian sudah jelas ya. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana cara merubahnya dan apa saja yang dirubah, komponen apa saja. Ini kira-kira habisnya kalau misalnya kalian ingin rubah sekitar, emang cukup mahal sih ya. Cuman ya nggak apa-apa lah, kalau kalian ingin coba-coba silahkan. Oke, mungkin di situ aja. Kalau kalian yang sudah klik video ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga rezeki kalian lancar. Yang baru datang, silahkan bergabung dengan cara klik tombol like dan subscribe, karena subscribe itu gratis agar saya lebih
semangat lagi buat videonya. Dan yang sudah subscribe silahkan like, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, tinggalkan jejak, karena support dari kalian itu sangat berharga ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.